Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini, siapa orang-orang terdekat kita? Pada bacaan ayat Alkitab Amsal 27 ayat 1 sampai 27. Janganlah engkau memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari dua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sendera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanan menggenggam minyak. Besi memajamkan besi, orang memajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kuil untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun. Kalau rumput menghilang dan tunas muda numpuk, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Palu cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Jika memperhatikan pergaulan anak-anak muda sekarang, terlebih di kota-kota besar, hati terasa miris. Maraknya pergaulan bebas, pesta, narkoba, dugem, dan sebagainya adalah dampak dari pertemanan yang dibangun dengan orang-orang yang salah. Apa dan siapa yang ada di dekat kita setiap hari akan membentuk pola pikir, sifat, dan bahkan menentukan masa depan kita. Jika yang mengelilingi kita adalah orang-orang tepat dan benar,
maka sifat-sifat dan kebiasaan mereka akan mewarnai hidup kita. Sebaliknya, jika orang-orang jahat dan amburadul yang merupakan sahabat kita, di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu bersama, maka lambat laun kita pun akan menjadi serupa dengan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang salah dapat merusak dan menghancurkan masa depan seseorang, bahkan membawanya semakin jauh dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu, jika ingin berhasil, marilah kita harus selektif memilih orang-orang yang akan kita jadikan sahabat atau orang terdekat kita. Mengapa kita harus membangun hubungan dengan orang-orang yang tepat? Karena untuk berhasil, kita membutuhkan panutan, dan yang layak menjadi panutan bagi kita sudah pasti adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Pertanyaan, apakah saat ini kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita makin maju, makin bersemangat, makin berwawasan luas, makin setia melayani Tuhan, dan makin menunjukkan grafik peningkatan? Jika iya, belajarlah dari mereka dan teladanilah pola kehidupannya. Karena untuk maju dan berhasil, kita memerlukan orang-orang yang lebih berhasil, lebih pintar, dan memiliki nilai lebih di penilaian kita. Maksudnya, supaya mereka dapat mendorong kita untuk maju, bukan melemahkan atau memberi dampak buruk bagi kita. Salomo mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Betapa pentingnya memiliki sahabat atau teman yang tepat, serta memiliki pergaulan dengan orang-orang tepat pula. Karena apa yang kita lihat dan kita dengar akan mendorong kita meraih keberhasilan. Sebaliknya, kalau teman-teman kita adalah orang yang nakal, tidak tertib hidupnya, orang yang putus asa, berperilaku buruk dan memalukan, apa yang kita dapatkan dari mereka? Jadi karena itu, janganlah sembrono memilih teman.